Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Princess Vinda. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Oke, sebelum mulai video ini, aku mau kasih disclaimer dulu ya teman-teman ya. Aku bukan seorang ahli gizi, aku juga bukan seorang ahli kesehatan, aku juga bukan pakar gym. Jadi apa yang aku ceritakan ini berdasarkan pengalaman yang aku lakukan selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Terus kenapa sih aku harus diet? Apakah aku pengen punya badan langsing? Enggak. Langsing itu menurutku bonus buat aku. Karena tujuan utamaku diet itu yang pertama aku pengen sehat. Aku pengen lihat anakku nanti tumbuh dewasa, sukses, dan masa tuaku tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Terus yang kedua, aku pengen menjalanin program kehamilan anak kedua. Jadi buat informasi juga, di kehamilan anak pertamaku itu aku nggak selancar yang diperkirakan karena ada beberapa faktor penyebab, salah satunya yaitu obesitas tadi. Jadi untuk mempersiapkan di kehamilan kedua, aku pengen kondisi badannya udah sehat, semuanya udah normal, mental juga sudah siap. Jadi harapannya sih nanti bisa berjalan lancar gitu kan. Ya nggak ada salahnya mencoba, tapi balik lagi itu semua kuasa Allah gitu ya. Terus selama 3 bulan ini apa yang udah aku rasakan? Jadi setelah aku menjalani 3 bulan ini, aku merasakan badanku jauh lebih enak, jauh lebih fit, nggak gampang sakit, terus lebih lebih energik gitu kan, terus nggak males-malesan, jadi nggak yang mageran gitu. Kalau udah terbiasa pola hidup yang kayak sekarang ini, jadi lebih aktif sih memang gitu. Terus lutut nggak pernah sakit lagi gitu kan. Jadi dulu itu sebelum aku melakukan diet, lututku itu sering banget tiap malam sakit. Nah waktu itu aku pernah konsul ke dokter, dan kata dokter itu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Jadi lututku tidak mampu menahan beban sebesar ini gitu. Jadi waktu itu sarannya, ya udah kamu diet kalau mau nggak sakit gitu. Kamu masih umur segini tapi udah sakit lutut loh. Biasanya kejadian ini dialamin oleh orang yang udah kepala 4, kamu masih kepala 3 tapi udah kayak gini, gimana nanti kepala 4 gitu. Waktu itu udah di reminder kayak gitu sama si dokter. Akhirnya mulai kepikiran, oh ya udah, aku kayaknya memang harus merubah pola hidup, aku harus memperbaiki diri biar lebih sehat, biar nggak sakit-sakitan, biar nanti masa tuanya juga nggak menyusahkan orang lain gitu. Apa aja yang aku lakukan? Aku yang pertama mengurangi asupan karbo. Jadi tadinya aku makan nasi, selama proses diet ini aku nggak makan nasi. Tapi aku nggak langsung strict ya. Oke, mulai besok aku diet, aku nggak makan nasi. Nggak kayak gitu. Jadi aku bertahap. Jadi di awal yang tadi porsinya 1 centong misalnya, besok aku makan dikurangin 1 centong, dikurangin lagi 1 centong, dikurangin lagi 1 centong, dan lama-lama bisa tanpa nasi gitu. Awalnya sedikit berat, tapi itu paling cuma seminggu sih. Habis itu ya udah biasa gitu. Karena kan kita juga menguranginya bertahap ya, nggak langsung oke, mulai besok nggak makan nasi, enggak. Terus kalau misalnya kita nggak makan nasi, asupan karbonya dari mana gitu kan? Sebenarnya karbo itu nggak hanya dari nasi loh teman-teman. Jadi karbo itu bisa dari macam-macam. Jadi aku nggak makan nasi, tapi aku makan buah atau makan makanan lainnya yang mengandung karbo. Contohnya apa? Makan pisang. Terus aku makan ubi-ubian. Terus aku makan buah pepaya gitu kan. Jadi ya aku rasa itu cukup untuk badan aku gitu. Jadi nasi udah dikurangin, aku ganti ke makanan yang lainnya. Terus aku nggak minum yang manis-manis pada saat itu. Siapa sih di sini nggak suka minum boba? Ayo, ada nggak di antara kalian yang nggak suka minum boba? Pasti semuanya suka minum boba kan? Sama kayak aku. Jadi aku dulu itu hampir tiap hari minumnya manis-manis, ya boba-boba gitu kan.
efeknya apa ya? Efeknya kayak gini, badan jadi melar gitu kan. Jadi sama masa diet itu aku nggak minum manis sama sekali. Terus ya minum manis masih oke lah, cheating seminggu sekali masih oke lah, tapi kalau tiap hari enggak. Dan itu pun kadar gulanya juga udah mulai dikurangin, yang tadinya normal sekarang less sugar gitu. Udah nggak makan manis, terus mengurangin asupan yang makanan-makanan nggak penting. Apa contohnya? Cemilan. Jadi aku mengenyangkan badanku dengan buah, dengan sayur. Supaya apa? Supaya aku nggak ngemil. Karena kalau perut udah kenyang, pasti nggak akan ada keinginan untuk ngemil gitu. Terus makan gorengan aku masih makan, cuman mulai membatasin. Jadi yang tadinya makan sehari bisa 4 atau 5, sekarang paling ya maksimal cuman 2 lah cukup gitu. Yang penting masih makan lah gitu. Kalau makanan santan gimana? Aku masih makan makanan santan, cuman mulai dikurangin aja. Jadi kalau dulu misalnya hampir tiap minggu masak masakan yang bersantan, sekarang mungkin ya 2 minggu sekali dengan kadar santan yang lebih encer. Kalau yang dulu pekat sekali, sekarang mungkin lebih encer, yang penting masih kerasa santan gitu. Terus manis udah dikurangin, cemilan udah enggak, gorengan juga udah dikurangin. Banyakin minum air putih. Jadi sama proses diet itu aku minum air putih sehari 3 liter. Kenapa? Karena kalau aku baca-baca ya, jadi kalau kita badannya kurang air atau dehidrasi, itu keinginan untuk makan itu tinggi. Jadi cukupin asupan airmu biar kamu nggak mencari-cari lagi, biar nggak pengen makan, pengen masukin apa ke mulut gitu. Jadi itu, banyakin minum air putih. Impactnya apa sih kalau banyak minum air putih? Kulitku jadi lebih kalau dulu agak kering, sekarang udah mendingan lah, nggak yang kering-kering banget. Kulit memang pasti lebih oke sih, karena kita makanannya bener gitu. Jadi impactnya apa sih aku diet 3 bulan tadi? Impactnya adalah badan aku jadi lebih enak, lebih fit gitu kan. Terus nggak gampang sakit, terus kulit juga jadi lebih bagus gitu kan. Tadinya muka aku tuh jerawatnya parah, sekarang ya jerawat itu muncul cuman di masa-masa tertentu aja. Ya biasalah kalau perempuan ya, kalau waktu mau datang bulan pasti ada aja jerawat yang muncul gitu. Terus bonusnya itu badan kecilan. Jadi yang tadinya aku pakai ukuran XXL, sekarang aku pakai ukuran XL atau L. Jadi menurutku ini udah lumayan bagus ya progresnya. Selama 3 bulan ini aku udah turun kurang lebih 12 kilo gitu. Nah nanti aku share video, bukan video sih, foto kondisi badanku tuh dulu kayak gimana, terus setelah diet kayak gimana gitu. Jadi teman-teman udah lihat kan gimana transformasi aku sebelum diet dan setelah diet. Menurut kalian gimana? Lebih oke dengan yang oversize atau dengan kondisi yang sekarang? Ya meskipun langsing itu bonus, bukan tujuan utama, tapi dapat bonus, siapa yang nggak suka sih gitu kan. Jadi foto transformasi ini itu yang menjadikan motivasiku untuk melakukan diet ini. Jadi saya tadi yang pengen sehat sama pengen punya anak lagi, foto tadi tuh aku jadikan motivasi. Kan kadang kalau semangat diet itu kan up and down ya. Kalau pas lagi down, aku buka foto yang pas aku lagi gendut dan foto yang pas aku udah agak kurusan, dan itu langsung semangatnya up lagi. Oke, aku nggak boleh cheating, aku harus diet yang bener biar nanti hasilnya lebih maksimal lagi. Kira-kira itu sih tips diet yang aku alamin sama 3 bulan terakhir. Nanti kalau teman-teman
punya metode lain atau ada saran tentang proses diet yang lebih maksimal kayak gimana, kalian boleh sumbangin saran kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nanti siapa tahu bisa aku aplikasikan ke metode dietku biar lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, thank you waktunya udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, terus di subscribe dan di komen di bawah ya teman-teman. Thank you.